Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Di video kali ini saya membuat video tentang solenoid lagi karena video ini adalah request dari beberapa teman-teman yang udah komentar di video tentang solenoid juga. Videonya ada di sini nih. Untuk yang di rekomendasi video ini itu adalah saya membahas tentang solenoid karburator yang tipe 2 kabel, tapi banyak sekali yang komen untuk dibuatkan atau dibahas cara cek solenoid karburator yang tipe ini ya, satu kabel kayak gini. Cara ngetesnya bagaimana nanti akan saya buat penjelasannya seperti itu. Dan sebelum video ini dilanjutkan, saya akan menerangkan beberapa alat-alat yang udah ada di depan saya ini. Ini yang paling utama ada solenoid karburator tipe 1 kabel. Kemudian ini ada kabel untuk jumper dari aki dan dilengkapi juga dengan pencepit buaya. Kemudian ini ada aki motor 12 volt. Oke, mungkin itu aja yang udah tersedia di sini. Jadi tinggal tes saja. Langsung aja masuk ke video pengetesannya. Langsung saja saya lanjutkan untuk menjelaskan cara cek solenoid satu kabel ini. Untuk solenoid satu kabel ini, yang tipe 1 kabel ini tuh kalian bisa menemukan di beberapa mobil yang masih menggunakan tipe solenoid 1 kabel. Di antaranya kalau kalian mau mencari tipe solenoid karbu yang 1 kabel kayak gini, itu dipakai di mobil Hijet, Zebra, Katana, Cherry, dan Forza, atau bahkan mobil yang lain mungkin ada yang pakai solenoid karburator tipe 1 kabel kayak gini. Dan untuk kekurangannya kalau nggak pakai solenoid, entah itu mau solenoid karburator 1 kabel, entah itu 2 kabel, itu kalau mungkin nggak pakai solenoid, solenoidnya dikarenakan rusak atau mungkin beli mobil solenoidnya udah nggak ada, itu efeknya yang ditimbulkan ke mesin itu cukup lumayan bikin susah. Jadi efeknya itu diantaranya, yang pertama biasanya mesin susah mati. Itu biasanya kalau solenoidnya udah agak error, mesinnya susah mati padahal kontak sudah di off, tapi mesin ada beberapa jeda untuk menyala. Kemudian yang kedua, justru malah kebalikannya, mesinnya mudah mati dan untuk nyalanya nggak bisa lama, seperti itu. Yang ketiga, untuk penyetingan karburatornya cukup susah, mau dibikin boros atau mau dibikin irit, jadi susah ketemunya. Yang keempat, idlenya itu nggak karuan suaranya karena efek dari penyetingannya yang susah, seperti itu. Oke, karena ini sudah saya jelaskan untuk solenoid karburator, langsung saja ini cara ngeceknya. Solenoid karburator 1 kabel kayak gini itu sebetulnya hampir mirip dengan yang tipe 2 kabel, hanya saja ini beda fisiknya aja ya. Untuk ini kabel jumpernya yang udah saya siapkan, saya pakai yang kabel hitam dulu. Kabel hitamnya saya hubungkan ke ground atau ke min aki. Min aki itu biasanya dihubungkan ke ground atau ke body. Ini kalau dilihat dari solenoid karburator itu kan hanya 1 kabel dan nggak ada kabel yang lain. Kalau dilihat, berarti logikanya untuk groundnya itu pasti dapat di sini, di body. Terserah mau dihubungkan kemana aja, yang penting nempel ke body. Tapi ini karena pencepit buayanya kecil, saya cepitkan yang bisa dijangkau ya di situ. Kemudian ini kan kabel ini belum dihubungkan kemana-mana, itu biasanya kabel ini itu untuk ke positif aki atau ke kontak, seperti itu ya. Ini ya, ini langsung saya hubungkan ke kontak aki. Ini kondisi berarti saya hubungkan, ada suara cetek-cetek ya tuh. Jadi kalau misalnya kondisi mesin on, itu solenoid akan berbunyi cetek 1 kali. Kalau udah di off juga nanti berbunyi cetek 1 kali. Jadi ini fungsinya membuka dan menutup bensin yang masuk ke karburator. Jadi suplai karburatornya diatur bensinnya oleh solenoid, jadi nggak terlalu banyak atau mungkin terlalu
sedikit kayak gitu ya. Ini hampir sama sistem kerjanya kayak injektor seperti itu, hanya ini sistemnya hanya membuka tutup saja. Ini ya saya ulang lagi, ini kalau dihubungkan kabelnya, ini yang saya lepas yang ground, yang main AC-nya. Ini kalau saya hubungkan lagi bunyi. Ini kalau kurang jelas, mic-nya saya dekatkan ke solenoidnya. Ya, ini saya sambung, lepas, sambung lagi, lepas lagi. Itu terjadi buka tutup, dan ini bunyinya cukup keras ya. Ya. Ya mungkin itu aja ya. Cara buat ngetes solenoid normal atau enggak. Kalau sampai masih ada bunyi cetek-cetek, ya berarti logikanya solenoid itu masih sehat, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan, pengetahuan saya tentang cara ngetes solenoid. Buat teman-teman yang mungkin temennya yang perlu cara untuk ngetes solenoid satu kabel belum tahu, silahkan video ini di share, dan jangan lupa juga tekan jempol ke atasnya bila kalian menyukai video ini, dan jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan video-video tentang otomotif terbaru di channel saya. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata saat pembuatan video kali ini. Sampai jumpa di next video, dadah.